Kebetulan ada Bante di sini, kita mengantarkan kepergian, ya, satu perjalanan yang mungkin di satu tempat yang jauh pasti lebih indah dari yang ada kita alami di sini. Perjuangan Mas Lius ini sudah cukup panjang karena saya kenal Mas Lius ini sejak mahasiswa, ya. Dan sudah aktif. Iya, sudah aktif. Dia di Gema Budi waktu itu. Ya. Datang dari mahasiswa sudah aktif memperjuangkan hal-hal yang orang selalu mengatakan di wilayah kebenaran, bukan pembenaran. Iya, kebenaran. Kebenaran. Jadi dan kebenaran beda dengan kebetulan. Iya. Nah, gitu. Jadi kenapa saya datang, saya juga kaget kemarin karena kita masih memperjuangkan bersama masalah ini loh, rakyat ini kan dengan mafia tanah itu sangat luar biasa. Nah, Lius juga sangat concern masalah itu, tapi mungkin kehendak yang di atas berbeda, dipanggil lebih dahulu untuk pindah wilayah yang mungkin nanti Bente lebih bisa menjelaskan. Jadi saya hanya mengucapkan selamat jalan, Lius. Pasti satu hari kita ketemu lagi ya di alam yang berbeda, tapi dengan spirit dan semangat yang sama. Mudah-mudahan spirit selama saya masih hidup, ya, spirit yang diperjuangkan Mas Lius, kita akan pertahankan bersama kawan-kawan lain, dan mudah-mudahan anak-anaknya tidak usah terlalu sedih karena bapakmu cukup memberikan hal yang terbaik. Dan saya rasa kalau toh ada omongan yang miring, ya, masalah kadrun, ya, dikatakan kadrun, saya kenal betul sama dia gitu. Tidak sebetulnya suara hati dia, pikiran dia yang tidak mau melihat Indonesia itu dijajah atau terjajah kembali oleh pikiran-pikiran dan keserakahan orang-orang yang mungkin belum memahami kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya seperti apa. Selamat jalan, Lius. Rest in peace. Karena Pak betul ya itu sekarang. Monggo. Ya, terima kasih. Saya dengan Bang Lius atau Mpek Lius bahasa saya adalah sejak lama bersahabat, sejak lama berkawan. Ada dua sisi perkawanan. Satu, sama-sama dilahirkan sebagai manusia dan sama-sama belajar satu ajaran yang sama. Sekarang Bung Lius telah pulang ke rumah sendiri. Karena rumah yang kita bangun di dunia ini statusnya milik bersama. Ditinggali untuk sementara. Makanya kalau di zaman Jawanologi, orang-orang zaman lama selalu mengatakan bahwa hidup itu hanya singgah minum. Oleh karena singgah, waktunya tidak lama. Karena itu pulang, maka bervarian waktu pulangnya. Ada yang pulang cepat, ada yang pulang lambat. Ada yang cepat sekali, bahkan cepat-cepat. Tapi ada yang lambat sekali, bahkan tidak pulang-pulang. Sampai harus dipulangkan, baru mau pulang. Nah, gitu. Nah, yang menjadi menarik sebuah perjalanan itu adalah bekal yang dimiliki sendiri. Yang kedua adalah penghiburan. Karena kalau melakukan perjalanan itu, meskipun jaraknya jauh, waktunya lama, membawa bekal yang cukup berat, mungkin berangsur-angsur seperti kita dulu kalau hiking misalnya, atau naik gunung. Tetapi kalau suasana hati itu damai, maka perjalanan yang waktunya lama itu rasanya sebentar. Dan bawaan yang berat itu rasanya ringan. Itulah makanya kepulangan ini yang dibutuhkan adalah penghiburan. Nah, penghiburan ini bahasa agama namanya doa. Nah, orang mengira doa itu mesti agama. Pada doa itu adalah bagaimana menciptakan suasana hati yang damai.
Maka kalau doanya itu tidak mendamaikan, namanya juga bukan doa, tapi demo. Nah, gitu namanya. Nah, yang ketiga adalah penghormatan. Pembekalan, penghiburan, dan penghormatan. Guru sejarah mengatakan orang dikatakan baik atau tidak baik itu pada hari kematiannya. Kalau hari mati itu banyak yang memberikan perhatian, itu artinya orangnya baik. Tapi kalau banyak yang ngumpat, itu artinya orang tidak baik. Syukur mati saiki, nah itu kan. Lah karena itulah guru-guru sejarah mengatakan. Tapi guru sosiologi beda. Lah kalau orang itu baik nggak baik ditunggu hari kematiannya. Kalau misalnya dia keburu mati, kapan nilainya? Kalau nggak mati-mati, kelamaan nilainya. Karena itulah secara dharma, orang itu bisa baik atau tidak baik, tidak usah nunggu mati. Sepanjang hidupnya orang bisa dinilai secara langsung. Ukurannya apa? Satu namanya miraga, secara fisikal. Ganteng dan tidak ganteng, handsome atau serem, nah itu kan secara fisik. Yang kedua adalah mirama, itu caranya bergerak-gerik. Maka zaman lama orang mengajari budi pekerti yang luhur, sopan santun, perhatian, care kepada lingkungan di mana kita berada. Yang ketiga adalah mirasa. Mirasa itu adalah pantulan jiwa. Bagaimana cara mengungkapkan jiwanya itu lewat mirasa, apa dengan kata-kata, dengan senyum. Jadi ada istilah bahasa verbal, adalah bahasa non verbal. Dari tiga ukuran ini dengan mudah siapa saja bisa mengukur dengan cepat. Ini termasuk orang yang terpelajar, opo kurang ajar. Ini jutawan, opo kerewan. Ini jenderal, opo berandal. Dari miraga, mirama, dan mirasa. Bung Lios punya itu semua. Amin, amin. Yang menilai dunia. Saya tidak mengucapkan turut berduka cita. Karena ini sebetulnya bukan duka. Ini kan perjalanan pulang. Pulang itu harus gembira. Apalagi bawa oleh-oleh, banyak yang nunggu. Lah kalau pulang uring-uringan tidak bawa oleh-oleh, wah nggak ada yang harap-harap. Nah karena itulah saya mengucapkan Bang Lius atau Mpek Lius. Ini Empu datang bersama dengan Pak Igin. Ada Bang kita. Nah, tapi bukan Bang Kumis ini. Gitu. Mengucapkan selamat jalan dari alam sini dan selamat datang di alam sana. Semoga engkau bahagia Amin. di tempatmu yang baru. Amin. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan keteguhan Amin. serta pengertian yang benar. Amin. Dengan pengertian benar, lebih dari 50% persoalan telah selesai. Sahabat, hadetolan, kawan-kawan, kenalan yang ditinggalkan, semoga mendapatkan keteladanan. Amin. Kalau ada yang baik-baik, mari kita kembangkan kebaikannya agar terus bertambah. Amin. Kalau ada yang tidak baik, mari kita catat. Tidak untuk dibicarakan, tetapi untuk dijadikan pelajaran. Kalau ada yang enak dan tidak enak, itu kita catat. Karena kadang-kadang orang itu lebih banyak menceritakan ketimbang mengerjakan. Bung Lius pekerja yang giat dengan niat yang semangat untuk kepentingan banyak orang. Karena itu mungkin anak-anak jarang ketemu. Karena ada istilah, barang siapa mau bekerja untuk orang lain, dirinya menjadi milik orang banyak. Ini miliknya orang banyak. Sampai anak-anaknya jarang ketemu. Jarang ketemu ya. Ya. Nah, ya dah. Nah, sekarang Papa sudah tidak ada. Apa yang masih ada di tengah-tengah kita adalah kesan, pesan, ajaran, anjuran, dan keteladanan. Itulah yang selalu bersama kita. Ya, terima kasih. Selamat jalan, Mpek Lius.
ini empu yang hadir pada siang hari ini. Mari kita mengharapkan semoga perjalanan di jalan yang terang, di bawah sinarnya cahaya Dharma, di bawah tuntunan Tiratana, hingga akhirnya mencapai kebahagiaan Nibbana. Sabe sankara anicca, segala sesuatu yang berbentuk dan bersyarat adalah tidak kekal adanya. Sabe sankara dukkha, segala sesuatu yang berbentuk dan bersyarat berubah-ubah terus adanya. Sabe dhamma anatta, semua yang ada ini akan terus berlalu dari waktu ke waktu meninggalkan kita. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu. Terima kasih banyak. Biasa, matur suwun banget ya. Ya.